Dalam surat terakhir Rasul Paulus sebelum kematiannya, dia memberi Timotius beberapa tanda-tanda hari terakhir. Setidaknya 3 hal ini akan terjadi. 1. Orang-orang akan murtad. Pernahkah Anda menyaksikan seseorang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kemudian meninggalkan imannya? Mungkin ini mengejutkan Anda, tetapi tidak bagi Tuhan. Kemungkinan mereka tidak pernah benar-benar bertobat pada awalnya. Mereka datang kepada Kristus untuk alasan yang salah. Mereka menjadi Kristen karena uang, karena berkat, ataupun hanya demi kesehatan yang baik. Mereka bukan domba yang mendengarkan suara gembalanya. Mereka adalah kambing. Mereka tidak termasuk umat pilihan. Rasul Yohanes menulis, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 19. Jadi mereka mungkin tidak pernah benar-benar diselamatkan, atau mereka akan tetap tinggal di gereja. Hanya Tuhan yang tahu. 1 Samuel 16 ayat 7. Rasul Paulus menulis, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Dan yang harus Anda lakukan hari ini adalah berwaspada. Dan Anda dapat menilai semua dari berbagai ajaran. Banyak di antaranya jelas bukan dari Tuhan. Jadi guru-guru palsu pada hari ini akan semakin berlimpah. Tetapi Anda tidak dapat menilai mereka dari penampilan mereka. Mereka mungkin tampak saleh, menjadi pembicara yang fasih, dan memiliki kepribadian karismatik. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa bahkan pelayan setan dapat tampil sebagai malaikat terang. Sehingga mereka mungkin terlihat baik. Mereka bahkan mungkin terdengar baik dan memiliki banyak pengikut. Tetapi tolak ukur kebenaran bukanlah dalam penampilan atau bagaimana kedengarannya atau berapa banyak jumlah followernya. Jika hari ini Anda menemukan khotbah yang begitu enak di telinga, khotbah yang tidak menyerukan pertobatan, yang tidak berani menegur dosa Anda, yang tidak memuliakan Kristus, tinggalkanlah itu. Itu bukan khotbah yang alkitabiah. Itu hanya untuk memuaskan telinga pendengarnya yang gatal. Karena seperti yang Paulus tulis, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 3 hingga 4. Tetap dalam firman Tuhan akan membantu Anda terhindar dari kesalahan doktrin dan ajaran palsu. Anda akan mengetahui ketika ada sesuatu yang tidak beres. 2. Orang-orang akan mementingkan diri sendiri. Sebelum pertobatan, hampir setiap orang percaya menjalani kehidupan yang semuanya tentang mereka. Namun setelah diubahkan, kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Hati kita diarahkan untuk melayani Tuhan dan melayani satu sama lain. Itu bukan sesuatu yang wajar. Yang wajar adalah bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. 2 Timotius 3 ayat 2. Inilah sebabnya mengapa Paulus menulis bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Orang-orang akan mencintai diri mereka sendiri, melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri. Pokoknya, aku yang paling penting, aku nomor 1, dan aku yang harus didahulukan. Lihat saja apa yang akan terjadi di bandara ketika sebuah maskapai membatalkan semua penerbangan mereka. Minimal orang-orang akan berteriak dan menciptakan kegaduhan.
jika tidak terjadi kerusuhan. Paulus memperingatkan bahwa orang-orang akan menjadi egois, hamba uang, arogan, kasar, durhaka kepada orang tua mereka, tidak tahu berterima kasih, dan tidak kudus. 2 Timotius 3 ayat 2. 3. Terjadinya masyarakat hedonistik. Hari ini kita seperti masyarakat hedonistik, makan, minum, dan bersenang-senang, karena besok kita akan mati. Dengan kata lain, nikmati hidup semaksimal mungkin, karena kita tidak akan hidup selamanya. Itu adalah kecenderungan yang Paulus katakan akan datang di kemudian hari, karena orang-orang akan tumbuh tidak berperasaan, bermusuhan, memfitnah, tanpa pengendalian diri, brutal, tidak mencintai kebaikan. 2 Timotius 3 ayat 3. Kepada bangsa Israel, Nabi Yesaya memperingatkan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Yesaya 5 ayat 20. Pesan itu bukan hanya untuk mereka pada waktu itu, tetapi itu berlaku untuk seluruh umat manusia hingga hari ini. Mereka yang melihat kebaikan sebagai kejahatan akan cenderung menjadi tidak berperasaan, pemfitnah, tanpa pengendalian diri, brutal, dan tidak mencintai kebaikan. Coba sebutkan game online atau film baru pada hari ini yang tidak memiliki setidaknya satu elemen ini. Jika tidak semuanya. Meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk media telah membuat masyarakat kita tidak peka terhadap kekerasan grafis. Kita bahkan tidak terusik lagi. Hari-hari ini tampaknya sangat mirip dengan hari-hari Nuh yang diperingatkan Yesus di akhir zaman, yang berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37. Dan mereka tidak sadar sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 39. Apa yang seharusnya menjadi tanggapan kita sewaktu kita membaca dan mempertimbangkan ayat-ayat ini? Sadarilah bahwa waktu kita sangat singkat. Apa yang kita lakukan untuk Kristus harus dilakukan sekarang. Kita tidak bisa duduk dan berpikir kita punya banyak waktu. Kita hidup di masa yang berbahaya. Orang-orang terikat dalam dosa, dan kita perlu mengajar mereka yang mau mendengarkan tentang Yesus sebelum terlambat. Ingatlah akan nasihat Raja Salomo. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.